Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-13 triwulan 3 tahun 2025 berjudul Aku Tidak Mengenal Yesus. Diceritakan oleh Karo Pareruye dari Namibia. Karo Pareruye sama seperti anak berusia 7 tahun lainnya. Dia paling senang saat bermain, ia paling sedih saat dimarahi, dan dia suka makan makaroni. Tetapi ia belum pernah mendengar tentang Yesus. Karo Pareruye tinggal di sebuah tempat yang tidak bisa ditemukan di peta. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang terdiri dari 4 gubuk di padang pasir di utara Namibia. Dibutuhkan waktu 7 jam untuk berjalan kaki ke toko terdekat. Tak seorang pun di keluarganya memiliki mobil atau bahkan sepeda. Jika mereka ingin pergi kemanapun, mereka biasanya harus berjalan kaki. Namun, Karo Pareruye tidak perlu pergi ke toko. Keluarganya, seperti kebanyakan orang di suku Himba, jarang memiliki uang untuk membeli sesuatu. Sebagai gantinya, gadis kecil ini menghabiskan hari-harinya dengan membantu orang tua dan 5 saudara laki-lakinya memelihara kambing dan sapi. Saat musim hujan, ia juga membantu menanam jagung, sejenis jagung putih. Jagung adalah makanan utama keluarga tersebut. Karo Pareruye membantu ibunya menggiling jagung menjadi tepung dan kemudian memasaknya dengan air di dalam panci di atas api yang menyala. Jagung dan air dimasak bersama untuk membuat bubur putih kental yang lezat. Hampir setiap kali makan, Karo Pareruye menyantap bubur tersebut dengan susu kambing asam atau susu sapi asam. Ketika keluarga ini memiliki sedikit uang, misalnya nenek mendapat uang pensiun dari pemerintah, seseorang mungkin akan berjalan kaki selama 7 jam ke toko terdekat untuk membeli makanan kesukaan Karo Pareruye, yaitu makaroni. "Saya suka makaroni," kata Karo Pareruye. "Tetapi kami tidak terlalu sering memakannya karena kami harus membelinya dan kami tidak punya uang." Ia sangat senang makan bubur jagung dan susu asam setiap hari. Menurutnya, rasanya sangat enak. Ketika musim hujan berakhir dan cuaca menjadi sangat kering, Karo Pareruye dan keluarganya meninggalkan rumah mereka dan mengembara di padang pasir untuk mencari air dan rumput untuk kambing dan sapi mereka. Mereka berkelana selama sekitar 8 bulan dalam setahun. Kemudian, mereka kembali ke gubuk kecil mereka untuk menanam jagung selama musim hujan berikutnya. Sepanjang tahun sangat panas karena Namibia berada di gurun. Satu-satunya pakaian Karo Pareruye adalah sepotong kain yang terlihat seperti rok. Semua orang di keluarganya berpakaian serupa. Di bawah teriknya matahari Afrika akan lebih nyaman untuk berpakaian tipis. Rambut Karo Pareruye dikepang menjadi 2 kepang yang menjuntai di dahinya. Semua gadis kecil menata rambutnya seperti ini. Ketika ia semakin besar, ia akan memelintir rambutnya menjadi banyak sekali kepangan seperti ibu dan neneknya. Seperti mereka, ia akan mencampur kepangan rambutnya dengan tanah liat merah untuk membantu melindunginya dari serangga dan iklim gurun yang keras. Karo Pareruye paling senang ketika ia bisa bermain. Ia suka memainkan permainan dengan gadis-gadis lain di mana mereka bertepuk tangan dan menari, menari, dan menari. Ia juga suka bermain bola lempar. Bersama teman-temannya, ia membuat bola dari kain bekas dan mereka bermain bola hindar dengan cara melemparkannya bolak-balik. Karo Pareruye paling sedih ketika ia dimarahi.
Ibu memarahinya karena bermain saat ia seharusnya mengerjakan tugas-tugasnya. Beberapa hari yang lalu, ibu menyuruh gadis kecil itu pergi ke sumur dengan membawa wadah plastik untuk diisi air. Dibutuhkan waktu 15 menit untuk berjalan ke sumur dan dibutuhkan 15 menit untuk berjalan kembali. Secara keseluruhan, perjalanan itu memakan waktu 30 sampai 40 menit. Tetapi ibu menunggu dan menunggu gadis kecil itu kembali dengan membawa air. 30 menit berlalu, 40 menit berlalu. Ibu merasa ada yang tidak beres, jadi ia meninggalkan rumah untuk mencari Karo Pareruye. Ibu menemukan gadis kecil itu sedang bermain bola lempar dengan teman-temannya di dekat sumur. Dasar gadis nakal. Ibu berteriak sambil mengambil sebatang kayu kering dari tanah. Ibu akan memukulmu. Karo Pareruye mulai menangis dan lari. Ibu tidak mengejar atau memukulnya. Ibu hanya mengayunkan sebatang kayu ke udara untuk menunjukkan bahwa ia sangat marah. Karo Pareruye kembali ke rumah dengan membawa air untuk membantu ibu membuat bubur jagung untuk makan siang. Karo Pareruye sudah cukup umur untuk mulai bersekolah. Sekolah negeri terdekat hanya berjarak 20 menit berjalan kaki dari tempat tinggalnya. Namun, ibu tidak ingin ia bersekolah. Ibu berpikir hanya membuang-buang waktu untuk belajar membaca dan menulis. Keluarga mereka juga tidak memiliki buku untuk dibaca atau kertas untuk menulis. Butuh uang untuk membeli kertas dan perlengkapan sekolah seperti pensil. Keluarga ini jarang sekali memiliki uang sehingga tidak terpikirkan mengeluarkan uang untuk sekolah. Ibu berpikir akan lebih baik bagi Karo Pareruye untuk tinggal di rumah, membantu mengambil air, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Karo Pareruye juga tidak mau pergi ke sekolah. Ia lebih suka bermain. Karena Karo Pareruye tidak pernah sekolah, ia tidak bisa membaca. Ibu dan neneknya juga tidak bersekolah dan tidak bisa membaca. Karena tidak bisa membaca, mereka tidak pernah membaca Alkitab. Pertama kali nenek mendengar tentang Yesus ketika seorang pendeta gereja Masehi Advent hari ke-7 mengunjungi tempat tinggalnya. Pendeta itu mengundangnya untuk datang ke gereja yang beribadah di bawah pohon terdekat pada hari Sabat. Nenek meminta pendeta tersebut untuk kembali dan mengajarinya tentang Yesus dari Alkitab. Jadi, pendeta mulai memberikan pelajaran Alkitab kepadanya. Nenek bercerita kepada ibu mengenai beberapa hal yang ia pelajari tentang Yesus. Tetapi, ibu belum sempat menceritakannya kepada Karo Pareruye. Jadi, Karo Pareruye, seperti banyak anak di suku Himba, belum pernah mendengar tentang Yesus. Saya tidak mengenal Yesus, katanya. Anak-anak, berdoalah agar Karo Pareruye dan banyak anak lainnya mengenal Yesus di Namibia dan di negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Persembahan Sabat ke-13 hari ini akan menolong banyak anak untuk mengenal Yesus dengan memberikan Alkitab petualang kepada mereka. Anak-anak seperti Karo Pareruye yang tidak bisa membaca dapat belajar tentang Yesus melalui serangkaian video pendek anak-anak tentang buah roh. Proyek-proyek Sabat ke-13 lainnya yang kami dukung saat ini termasuk sebuah pusat pengaruh di Afrika Selatan dan 2 rumah sakit, sebuah sekolah baru, dan sebuah kapal misi di Zambia. Terima kasih atas persembahan Anda yang murah hati.